Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat El-Zafan, Alhamdulillah kita bisa bertemu. Kali ini kita bertemu dalam pembelajaran. Sama-sama kita belajar bagaimana cara membuat media pembelajaran dengan PowerPoint. Nah, bagi teman-teman yang kebetulan ini mulai ingin berkreasi untuk memudahkan pembelajaran, ya tentunya biar komunikasi dengan anak-anak juga mudah ya, apalagi sedang kita dalam masa pandemi seperti ini membutuhkan kreativitas untuk bisa memudahkan kita komunikasi dengan anak dan untuk memudahkan kita mengajar dengan anak. Oke, kita langsung saja kita mulai. Bikin media pembelajaran dengan PowerPoint. Nah, ini ada 5. Ya, ada 5 teman-teman. Ini urutannya ada 5. Yang pertama kita buka PowerPoint kita, kemudian kita kenali menu-menunya. Ya, jadi kan di atas itu banyak menu ya. Nah, menunya itu kita kenali untuk apa begitu. Kalau sudah kenal dengan menu-menunya, itu nanti kita membuatnya juga mudah, sangat mudah. Yang kedua, ini langsung kita buka. Kemudian nomor 2, sesuaikan backgroundnya ya. Backgroundnya nanti kita mau bikin seperti apa. Kemudian yang ketiga, siapkan materinya, materi PowerPoint-nya ya, bukan nanti untuk materi mengajarnya sendiri. Jadi yang di sini adalah yang ketiga, menyiapkan materi PowerPoint. Kemudian yang keempat adalah mengaplikasikan materi itu ke dalam PowerPoint, dan yang kelima simpan. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama kita membuka PowerPoint kita dan mengenali menu-menunya. Di sini akan saya perkenalkan secara umum ya. Ini kita klik. Ya. Nah, ini adalah menu-menu yang ada di PowerPoint kita sebelah atas ya. Ada file, kemudian ada home, ada insert, design, transition. Ini kalau yang PowerPoint yang baru ya, dari 2013 sudah ada transisi ya. Kalau yang sebelumnya belum ada. Kemudian animation, slideshow, review, dan view. Ini kita kenali dulu ya. Kita belajar kalau yang ini pelan-pelan, kita tidak bisa langsung bisa semua, tidak. Ini belajarnya kita bertahap. Ya, misalnya kita kenali dulu dari cara desainnya, kemudian nanti cara membuat gambarnya dan lain sebagainya. Ini kita kenali bertahap. Tidak bisa langsung 1 kali pertemuan, 2 kali pertemuan, tidak bisa. Ya. Oke. Nah, setelah kita membuka PowerPoint, kita sesuaikan dulu background-nya ya teman-teman ya. Ini yang kedua, kita sesuaikan background-nya. Kita klik. Nah, gambarnya saya kecilkan. Ya. Nah, ini background-nya. Background-nya adalah melalui desain ya. Di sini ada desain, kemudian kita klik. Lah, ini sudah ada background-nya ya, seperti ini. Jadi ini diklik juga, nanti kita tinggal pilih aja mana background yang sesuai dengan keinginan kita. Oke. Nah, bagi teman-teman yang ingin menambahkan, saya mau backgroundnya yang gambar pemandangan atau gambar apa gitu ya, itu bisa download aja di internet atau ngopi di internet, kemudian taruh di sini, paste di sini, dan jadikan background ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kita siapkan materi. Ya. Kita siapkan materi PPT kita. Ya. Oke, nah ini materinya adalah
Kita siapkan materi, kemudian aplikasikan dengan PPT. Nah, yang kita siapkan ini teman-teman, kan udah harus ada silabusnya, pemetaan KIKD juga ada, buku guru juga harus ada, buku siswa juga ada. Ini sebagai acuan ya teman-teman ya. Jadi kita mengajarnya kan harus ada acuannya. Nah, ini acuan kita mengajar ini. Kemudian sumbernya apa? Ya, kita mau melalui buku, ya berarti buku ini adalah buku guru dan buku siswa. Ya filenya bisa yang teman-teman punya, misalnya file PDF atau dari buku online apapun bisa, ya. Bisa dari buku PDF, bisa berupa buku online. Nah, file PDF atau buku online ini bisa juga di-download di internet. Jadi teman-teman bisa masuk ya, yang berbayar ada, yang gratis juga ada. Atau misalnya kita tidak akan melalui buku ini, tapi lewat internet ya, browsing-browsing itu pun boleh. Tapi ini acuannya harus ada silabusnya, pemetaan KIKD, ada buku guru dan buku siswa. Ini sebagai acuan supaya mengajar kita itu tidak terlepas dari sumber ya, dari sumber kurikulum kita. Jadi ini wajib harus kita punya. Meskipun nanti tidak tertulis di PowerPoint-nya, ini ada silabus pemetaan kan tidak tertulis, ya. Tetapi itu harus ada sebagai acuan kita. Oke, next kita lanjutkan ya. Nah, ini sekarang kita akan masuk materi ya, masuk materi. Yang pertama adalah membuat judul. Ini gambar saya taruh mana ya? Taruh sini ya. Oke lah, taruh sini. Ya. Yang pertama kita membuat judul. Seperti apa judulnya? Kita klik aja ya. Nah, ini adalah contoh materi. Contoh materi kelas 1 judulnya seperti ini. PAI dan Budi Pekerti kelas 1. Aku cinta Al-Qur'an. Ya, submaterinya atau bagiannya adalah membaca basmalah. Ini silahkan ini bisa ditulis dengan PowerPoint, dengan font yang teman-teman suka, kemudian dengan warna, dengan besar fontnya, misalnya ini besar semua, kapital semua, atau model yang sentence yaitu kapital di depan seperti ini, silahkan. Ini sesuai dengan selera teman-teman, sesuaikan aja. Oke, kita kembali, kemudian kita lanjutkan untuk tujuan pembelajaran. Nah, makanya tadi saya sampaikan harus ada, kita harus punya buku guru dan silabus yang ada tujuan pembelajarannya. Ya, kalau tidak ada tujuan pembelajarannya, ya nanti kita ngajarnya bagaimana kan tidak ada acuan. Ya. Tujuan pembelajaran, oke kita klik tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu, nah ini melafalkan basmalah dengan benar, mendemonstrasikan. Nah ini kita ambil dari mana? Ambilnya dari silabus, ataupun kalau di silabus berarti kita harus ngetik ya kan, memasukkannya ini bisa ditulis, kita bisa menulis teman-teman ya, di PowerPoint itu bisa menulis tujuan pembelajaran apa gitu, atau teman-teman bisa screenshot. Nah, screenshot untuk laptop ya berbeda dengan HP ya teman-teman ya. Kalau untuk laptop itu caranya teman-teman bisa lihat tombol print screen ya. Di sebelah atas itu biasanya berada di sebelah atas, di sebelah atas laptop kita beberapa tombol dari sebelah kanan. Itu biasanya ada print screen. Nah, print screen itu ditekan, itu artinya kita sudah ngopi layar ya, sudah ngopi layar yang tampil, kemudian kita pastekan, berarti ditempel di PowerPoint yang akan kita beri apa, yang akan kita tempeli tujuan pembelajaran. Jadi pakai tombol print screen ya, itu diklik begitu, kemudian pastekan di PowerPoint di mana kita mau menempelkan tujuan pembelajaran. Nah, jadi ini bisa menulis langsung, bisa juga dengan screenshot. Oke, teman-teman tinggal pilih aja yang teman-teman suka pakai apa. Oke, lanjut. Kemudian apersepsi. Wah, ini penting sekali teman-teman ya. Apersepsi itu seperti apa ya? Ya, jadi pengenalan ya,
pengenalan. Pengenalan malah biasanya kita berikan sebuah gambar, sebuah cerita, ya terserah persepsinya, tetapi harus ada. Oke, kita klik seperti apa persepsinya. Nah, ini contohnya, contoh untuk materi membaca basmalah. Nah, ini persepsinya seperti ini, teman-teman. Ada basmalahnya, bismillahirrahmanirrahim, kemudian ada gambarnya. Jadi bisa berupa gambar, bisa berupa cerita, bahkan bisa berupa pertanyaan. Nah, ini untuk persepsinya. Jadi di sini persepsinya memakai bismillah dan gambar keluarga ini sedang mau makan, mereka berdoa dulu. Oke, next, lanjut. Kemudian materi pembelajaran. Nah, kalau tadi kan kita materi PPT-nya ya, langkah-langkahnya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk pada materi pembelajaran. Kebetulan karena yang kita siapkan tadi adalah kelas 1 cinta Al-Quran, kemudian sub materinya adalah membaca basmalah. Kita lihat sekarang materi pembelajaran. Ini kita klik. Oke, ya. Ini adalah materinya. Nah, tetapi untuk materi ini juga tergantung dari teman-teman semua. Tidak sama antara satu dengan yang lain cara menempatkan posisinya. Ya, ini materinya. Lafal basmalah, ini lafalnya seperti ini. Kemudian yang kedua, cara membaca basmalah. Nah, cara membaca basmalah, teman-teman bisa ini hanya ditulis saja cara membaca basmalah itu bisa. Yang ini adalah keterangan, tidak perlu ditulis di PowerPoint kita. Ya, ini kalau mau seperti itu. Cara membaca basmalah, ya misalnya dengan diberi contoh, berarti gurunya memberikan contoh. Kemudian murid-murid menirukan, kemudian diulang-ulang lah. Ini prosesnya ini terserah pada teman-teman untuk bagaimana caranya biar PowerPoint kita itu menarik. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa PowerPoint itu kan PowerPoint. Jadi yang kita tulis itu tidak semua kalimat ditulis, tidak. Tapi PowerPoint itu hanya kalimat-kalimat inti ya. Kalimat-kalimat pokok yang kita tuliskan. Kita presentasikan kalimat-kalimat pokoknya. Nah, kalimat-kalimat pokok itu yang nanti kita jelaskan melalui suara kita atau bahkan bisa melalui gambar-gambar penjelasan. Seperti itu. Jadi tidak perlu ditulis semua lengkap ya seperti bukunya, tidak. Dicari yang poin-poinnya, poin-poin pokoknya. Next, jadi sudah ada lafalnya, sudah ada cara membacanya. Kemudian, nah ini materi berikutnya adalah sikapku. Ini di buku ada ya, di buku siswa ya. Di buku siswa ada. Nah, bagaimana sikapku? Karena kita sudah belajar tentang basmalah, ya setiap memulai pekerjaan aku membaca basmalah. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kita berikan pada siswa. Setelah kita belajar tentang Bismillahirrahmanirrahim, bagaimana sih sikap kita? Setiap memulai pekerjaan aku membaca basmalah. Misalnya, mau belajar, mau apalagi, mau bepergian, mau makan, mau tidur. Nah, ini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian materi berikutnya untuk materi pembelajaran kita adalah ayo kerjakan. Ya, ada di buku siswa juga, ayo kerjakan, bacakan basmalah di depan temanmu. Ya, ini untuk materi pembelajaran kita. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian di kolom atau bagian yang insya Allah aku bisa, beri tanda checklist di kolom ya atau tidak. Nah, ini untuk memberikan centang, ya memberikan centang atau checklist ini juga bisa dipandu teman-teman semua. Jadi anak-anak bisa dipandu untuk memberikan checklist atau centang ini. Seperti ini. Aku membaca basmalah sebelum mandi, ya. Aku membaca basmalah sebelum berpakaian, ya. Seperti itu. Oke ya, ini untuk materi pembelajarannya. Ya, jadi materi pembelajarannya ini ada 4 poin. Next, kita kembali ke sini.
Ya, judul sudah, tujuan pembelajaran sudah, persepsi sudah, materi pembelajaran sudah. Sekarang kalau mengajarnya kita sudah selesai, ya, mengajarnya kita sudah selesai dengan PowerPoint kita, kan ada evaluasi. Nah, evaluasi ini, ya, kita klik evaluasi di sini. Oke, evaluasi bisa diambil dari buku, teman-teman ya. Bisa diambil dari buku siswa, bisa dari LKS, ya. Kalau anak-anak punya LKS dan LKS-nya itu mencukupi, ya bisa dari LKS. Bisa juga dari sumber lain, ya terserah teman-teman mau ambil dari mana. Yang penting ada evaluasinya, atau boleh dikatakan ini adalah post-testnya. Oke ya, lanjutkan. Setelah evaluasi, kita masih memberikan tugas untuk anak-anak. Tentunya tugas disesuaikan dengan kelasnya ya. Ya tugas ya. Yang penting apalagi zaman seperti ini tidak usah terlalu banyak, tidak terlalu membebankan. Yang penting ada tugas biar ada kesinambungan dari pelajaran yang tidak dipelajari. Oke, tugas ya. Nah, tugasnya ini bisa ngambil dari buku, dari LKS, sumber lain. Bisa tugas itu dikerjakan di sekolah, bisa tuh juga dikerjakan di rumah. Nah, kalau di sini tugasnya ayo berlatih coba membaca basmalah sebelum menulis ya. Ini tugas seperti ini pun tergantung dari teman-teman semua mau membuat tugas yang seperti apa. Oke, kita lanjutkan. Setelah tugas berarti pembelajaran kan hampir selesai ya. Tinggal beberapa saat lagi pembelajaran selesai, anak-anak kita kasih motivasi bagian ketujuh. Ya, langkah yang ketujuh adalah memberikan motivasi. Motivasi ini sangat berguna ya teman-teman ya. Supaya mereka anak-anak itu semangat dalam belajar, kangen dengan kita, kemudian ada curiosity, ada keingintahuan terhadap materi yang dipelajari. Jadi untuk motivasinya bisa memberikan semangat belajar. Bisa juga memberikan motivasi menjaga kesehatan. Bisa memberi motivasi semoga jadi anak yang soleh. Bisa memberi motivasi beribadah dengan baik. Bisa memberi motivasi jadi orang sukses. Dan bisa memberikan motivasi bersama-sama dengan berdoa. Nah, kemudian kita masuk kembali. Ini untuk materi semua sudah selesai, materi pembelajaran kita. Ya, sudah selesai. Nah, langkah berikutnya apa? Setelah selesai semua, ya kita ini sudah ya, buka PPT sudah, sesuaikan background, siapkan materi PPT, dan kita sudah menyiapkan materi pembelajarannya tadi, kemudian aplikasikan ke PPT juga sudah. Yang terakhir adalah simpan. Nah, ini sampah, sudah bikin banyak-banyak, nggak disimpan ya kan. Simpan, kita klik. Nah, cara nyimpannya kan sangat mudah ya. Tinggal file diklik, nanti muncul save. Ya, muncul save, nanti kita tulis judulnya apa. Ya, misalnya media pembelajaran PAI kelas 1 misalnya seperti itu. Ya, silakan. Atau bisa juga di sini ada gambar disket ya. Ya, mungkin teman-teman yang dulu pernah belajar komputer ya, dulu pernah belajar komputer tapi tahun-tahun 90-an, maka kita menyimpannya tidak pakai flash disk ya, tapi pakai disket. Lah ini gambarnya disket. Ya, cara menyimpannya klik aja disketnya, nanti akan ada kolom untuk menuliskan judul. Ya, dan di mana file itu mau kita simpan. Untuk ketik namanya apa, kemudian save dan jadi. Seperti itu. Oke teman-teman, pertemuan kita untuk membuat media pembelajaran dengan PowerPoint selesai. Insya Allah kita ketemu lagi dalam tutorial berikutnya. Berbagi itu indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.